Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang bagi teman-teman kelas E. Oke, kita ketemu lagi ya di mata kuliah Public Speaking. Oke, ini minggu keempat. Setelah minggu lalu kita bahas topik tentang mengatasi demam panggung ya, speech phobia dan cara mengatasinya. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah demam panggung itu bisa diatasi? Atau kita butuh latihan untuk mengatasinya? Semua kembali ke masing-masing pribadi untuk berusaha mengatasi dari demam panggung itu sendiri. Karena setiap orang punya kecepatan dan caranya masing-masing. Ada yang cepat sekali bisa mengatasi di waktu yang singkat, atau butuh waktu yang lama, atau juga cukup kesulitan, gitu ya. Karena tidak semua orang dilahirkan itu sama, pasti berbeda. Jadi punya proses dan jalannya masing-masing, gitu. Yang penting teman-teman semua sudah memahami apa esensi dari demam panggung itu sendiri dan cara-caranya. Untuk prakteknya kembali ke masing-masing pribadi kita. Nah, kemarin setelah mempelajari tentang speech phobia, demam panggung, dan cara mengatasi, teman-teman memberikan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Kali ini tugas saya adalah memberikan respon kepada pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom komentar. Nah, pertanyaan yang pertama, kita langsung aja ya teman-teman untuk bahas. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dan semakin memperjelas materi yang sudah diberikan minggu lalu. Pertanyaan yang pertama dari Pak Setiadi. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita mampu? Karena rasa cemas atau gugup selalu muncul ketika saya berbicara, baik formal maupun tidak. Tentunya formal ya, di depan umum meskipun sudah dilatih sebelum tampil. Rasa gugup dan cemas, sebetulnya rasa gugup dan cemas itu tidak bisa dihilangkan, Bapak Ibu dan teman-teman. Dalam hidup ada hitam, ada putih, ada jahat, ada buruk, ada jelek, ada baik, ada siang, ada malam, ada laki-laki dan perempuan, ada yang tidak enak, ada yang enak. Nah, rasa cemas, rasa takut, rasa gugup, rasa khawatir itu masuk kategori hitam atau energi negatif. Dalam hidup kita juga butuh yang namanya energi negatif. Percaya atau tidak percaya, hidup itu harus seimbang. Jelek buruk selalu berdampingan. Tugas kita menghadapi yang negatif bukan menghilangkan, tapi mengendalikan. Mudah-mudahan bisa paham ya. Kita tidak akan mungkin menginginkan dunia ini semuanya utuh dalam putih. Tidak ada teori di alam semesta semua harus putih atau semua harus hitam. Hitam dan putih harus berdampingan supaya hidup ini terus berlangsung. Sekarang begini, ketika kita cemas, kita akan hilangkan. Ya jelas susah. Sebetulnya setiap orang pasti cemas. Cuman bagaimana setiap orang itu mengontrol rasa cemasnya, mengendalikan rasa takutnya. Orang berhasil, orang sukses bicara di depan umum bukan berarti dia mampu menghilangkan rasa takut. Yang terjadi adalah dia mampu mengendalikan, menekan, dan mengontrol rasa takut sehingga dia tidak menjadi berlebihan memakan yang putih, yaitu rasa keberanian. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengontrol dengan baik, karena rasa takut yang berlebihan itu dasarnya tidak baik.
Rasa takut itu perlu, rasa cemas itu juga penting, supaya kita menjadi lebih waspada, supaya kita tahu apa yang harus dipersiapkan. Semisal seperti ini, saya takut mau berbicara di depan umum karena besok yang menilai para juri adalah orang penting, orang ahli di bidangnya. Jelas, pasti saya juga takut. Nah, tetapi bagaimana kita merespon itu? Ketika kita takut dan tahu bahwa juri adalah orang berpengalaman, kita harus merespon ke hal yang positif. Artinya kita harus juga tahu apa yang harus di-prepare atau disiapkan. Oke, kita sudah berlatih, kita sudah mempersiapkan diri supaya rasa takut itu tidak menjadi-jadi. Nah, yang perlu dipikirkan adalah yang baik-baiknya. Jadi yang rasa takut itu ketika muncul, dia harus ditekan, dikendalikan di bawah rasa bahagia kita. Jadi ini hanya sebuah permainan pikiran, teman-teman. Cara kita merubah sesuatu adalah dengan cara kita merubah pikiran kita terhadap sesuatu. Cara kita memandang terhadap sesuatu. Ketika kita berpikir, saya bahagia dapat kesempatan ini walaupun saya punya konsekuensi dipermalukan dan nilai yang jelek, tapi saya bahagia. Tidak semua orang di dunia ini bisa dapat kesempatan luar biasa. Saya belajar sejauh ini juga tidak mudah. Nilai itu ketika sudah masuk ke jiwa Anda dan lebih tinggi, mempengaruhi Anda lebih banyak dibanding rasa takut yang hanya segitu saja. Rasa takut itu bisa dikendalikan dan kita bisa lebih tenang pada akhirnya. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi intinya bukan dihilangkan, teman-teman. Mungkin saya ada kesalahan ketika menerangkan ya, atau salah menangkap, tolong dimaafkan. Setelah saya merenung, ternyata hitam tidak pernah akan hilang dalam hidup kita, tapi dia ada untuk mendampingi kita menjadi putih dengan cara kita mengendalikannya dengan baik supaya tidak menjadi-jadi, berlebihan dan memakan putih yang kita miliki. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak Sarjono. Pak Sarjono bertanya tentang apakah dengan berlatih bicara di depan kaca bisa mengatasi demam panggung. Sebetulnya apapun latihannya bisa mengatasi demam panggung. Tapi yang paling penting adalah pikiran kita bisa mengendalikan hal yang negatif yang muncul. Berlatih ini yang dimaksud adalah supaya kita tahu apa yang dilakukan ketika di depan panggung. Apa tata cara dan teknis supaya kita tidak hilang kontrol terhadap cara yang benar. Sebetulnya itu. Tetapi rasa gugup itulah yang memengaruhi dan menyebabkan terjadinya demam panggung. Maka ketika menghadap cermin, kita juga harus berlatih menekan rasa takut. Bukan cuma berlatih menghafalkan materi dan teknisnya, tapi juga melatih pikiran. Jadi, apakah ini efektif? Kembali lagi terhadap cara pandang kita pada latihan itu. Biasanya nanti terjadi sebuah perenungan antara saya dan aku, atau lapisan-lapisan dalam diri kita. Terjadi gejolak dan kita sendiri yang akan memahami dan menenangkan diri. Kenapa harus takut? Gitu ya. Yang lain saja juga takut sebetulnya, tidak sendirian gitu. Tapi kenapa ada yang bisa? Kalau kita sama-sama manusia, pasti kita juga bisa karena punya cara yang bisa dia lakukan juga kita bisa lakukan sebetulnya. Tinggal efeknya ke kita sejauh mana. Mudah-mudahan membantu ya jawabannya. Jadi bisa mengatasi demam panggung dengan berbicara di depan cermin, tetapi kita juga harus melatih untuk mengendalikan rasa takut itu. Kita bayangkan
kita simulasikan sedang berada di panggung. Dan apa yang kita takutkan kita bayangkan dan kita coba berdamai dengan itu. Dan kita alihkan, coba untuk tekan dengan hal-hal yang baik yang coba harus dimunculkan di pikiran. Gitu ya. Lalu ada Pak Supriyadi yang ditanyakan seberapa efektif bermeditasi mengatasi demam panggung. Kalau bertanya seberapa efektif, jawabannya bisa beragam. Kalau mau pakai skala, ada skala 1 sampai 5, sangat efektif misalnya nomor 5 ya. Terus efektif nomor 4, sedang atau biasa saja nomor 3, yang nomor 2 kurang efektif atau 1 tidak efektif. Nah, efektif atau tidak tergantung cara kita mengendalikan rasa takut itu lagi. Kalau untuk sebagian orang, akhirnya dia menemukan bagaimana cara mengendalikan hitam di dalam ketenangan dirinya, dalam berlatih mencari ketenangan, itu bisa dikatakan efektif atau sangat efektif. Kalau mungkin cara yang dia temukan bukan ada di menenangkan pikiran, tetapi di keramaian misalnya, di keramaian dia berdiskusi, dia mendapatkan sebuah inspirasi dari diskusi itu, akhirnya juga lebih efektif selain bermeditasi. Jadi kembali lagi ke orang masing-masing. Tapi menurut beberapa praktek yang komparatif antara bermeditasi dengan tidak bermeditasi, penelitian menyajikan bahwa dengan menenangkan pikiran jauh lebih efektif karena kita akhirnya bisa mengendalikan rasa takut. Rasa takut itu datangnya untuk mengendalikan bukan dari luar, tapi dalam diri. Dengan bermeditasi kita berdialog dengan diri. Itu ya. Jadi tujuannya adalah kita memahami apa situasi yang sedang terjadi. Dan memahami itu butuh waktu, butuh ruang, butuh tempat khusus supaya kita tercerahkan, ya. Kalaupun dalam diskusi keramaian kita mendapat sesuatu, dapat inspirasi, terkadang masih ada gejolak meragukan. Kalau tiba-tiba saya yakin gitu, kita harus konfirmasi kembali dengan menenangkan pikiran. Apakah benar yang dikatakan teman yang barusan diajak diskusi? Kembali lagi kita harus menenangkan pikiran, ya, untuk bisa akhirnya mencapai sebuah kesimpulan. Itu semua di dalam diri. Jadi untuk jawabannya seberapa efektif, saya mungkin secara hasil kajian yang sudah saya temukan dari literatur dan pengalaman, jawabannya ada di skala nomor 4, efektif. Saya ambil yang tengah, gitu ya. Tapi juga kembali lagi ke masing-masing praktek, tetapi pada umumnya adalah efektif. Kalau sangat efektif bisa juga, tetapi sejauh ini cukup efektif atau efektif. Oke, untuk berikutnya ada Mbak Irna Prihatin. Mbak Irna bertanya gimana menjaga fokus supaya pas bicara di depan umum, tiba-tiba ketika dapat respon yang gak enak dan bisa tetap fokus gitu ya. Wajar, tadi yang sudah saya mungkin sedikit singgung di pertanyaan pertama, jawabannya ya, respon yang tidak enak, judgement, hinaan dan sebagainya itu hitam, sisi hitam, atau orang bilang sisi yin, sisi yang dingin, sisi yang gelap. Ketika dihantam sisi yang gelap, apakah kita langsung menerimanya? Tentu pertama menerima, tetapi apakah dengan menerima kita harus tenggelam di dalamnya? Kan tidak juga. Pasti kita juga harus bangkit. Jangan terseret dengan derasnya arus kegelapan. Kita harus terus menekan dia supaya tidak berlebihan menguasai diri kita keseutuhnya menjadi hitam. Kita juga harus bangkitkan sisi putih dalam diri kita. Kita harus tanamkan lagi
asumsi pikiran-pikiran bahwa semua ini terjadi untuk kita menjadi lebih baik. Kita emang harus tahu dulu jeleknya supaya kita paham pada akhirnya menjadi baiknya. Orang tidak bisa serta-merta jadi baik kalau tidak mengenal yang jelek. Kalau tidak pernah mengenal hitam, kita tidak akan bisa menjadi putih. Bukan berarti kita harus masuk ke dalam hitam, tapi kita bisa belajar mana yang benar-benar hitam sehingga kita bisa bedakan mana yang benar-benar putih. Jadi ketika ada respon yang buruk, selalu pikirkan itu bukan sepenuhnya buruk. Kita terima, ya bilang aja, terima kasih responnya, saya akan perbaiki lagi, gitu ya. Atau yang penting tidak terjadi perdebatan, terus kita runtuh semuanya, gitu. Terus kita jadi mulai hilang kontrol, gitu ya. Artinya itu kita sudah dikuasai sepenuhnya dengan hitam atau hal-hal buruk, gitu ya. Kalau dapat respon yang kurang menyenangkan, misalnya nggak menarik nih Bu, oke memang saya tidak menarik, terima kasih, saya akan berusaha untuk lebih menarik karena ini baru pertama kali, mohon dimaklumi, saya pasti bisa lebih baik lagi karena ini buat saya baru pertama kali, pengalaman saya pertama, tapi saya tidak pernah menyerah untuk mencoba. Terima kasih sudah beri saya kesempatan untuk mendengarkan dan respon Anda sangat berharga buat saya. Jadi kalian makan hitam itu dengan cara menebarkan yang putih. Itu otomatis energi itu berbeda rasanya, ya. Dan dia pasti juga tersadar, oke, oh ternyata baru pertama, terus pasti, oh ya maaf ya, misalnya kayak gitu. Jadi semua ini sebenarnya tidak tentang hal yang buruk. Yang kita dapatkan buruk itu bukan selamanya buruk. Pasti di balik itu ada terang, ya. Kadang orang susah melihat ini lebih jauh. Kadang jarang orang bisa melihat sejauh ini gitu. Yang dia lihat hanya yang gelap saja, yang kabut-kabut aja. Lalu di balik kabut itu ada pemandangan yang jauh lebih indah. Pegunungan selalu berkabut, kita pasti takut ke sana karena kesannya mengerikan. Padahal setelah kabut hilang, matahari bersinar, apa yang terjadi? Pemandangan yang indah, yang luar biasa. Lalu ada Pak Sujio, ini pertanyaannya mana? Oh, banyak banget di bawah ternyata. Oke, banyak hal yang dipersiapkan sebelum ke atas panggung. Namun mengapa ketika menyampaikan ada cemas, kurang pede? Iyalah, tadi sudah ya Mbak Irna juga. Terus dapat lancar, gimana caranya? Nyaman juga gimana? Tentu harus banyak latihan. Ya, jam terbang dan pengalaman akan membuat kita punya pandangan yang berbeda terhadap situasi apapun. Itulah mengapa pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena pengalaman akan membuat kita belajar sesuatu yang tidak didapatkan di kelas. Sebelum naik panggung untuk menghasilkan rasa nyaman dan tidak stres ya, menghilangkan stres dengan berjalan-jalan. Maksudnya jalan gimana? Oke. Mungkin yang dimaksud nggak cuma duduk diam gitu. Oke, tadi yang nomor 1 yang disiapkan sebelum supaya tidak cemas ya. Sebetulnya tadi menenangkan diri. Kalau mau istilahnya yang lebih khusus tadi bermeditasi. Jadi itu hanya istilah sih. Kalau menenangkan diri caranya masing-masing silakan ya, berzikir apapun itu kan yang penting Anda jadi rileks. Kenapa harus rileks? Karena itu tadi harus dimakan hitamnya dengan cara mengeluarkan yang putih dari pikiran. Di situ kita butuh tenang gitu ya. Kita harus berusaha mengeluarkan atau mengalirkan kembali yang jelek-jelek tadi keluar, berganti dengan putih. Pikiran-pikirannya disiram dengan hal-hal yang enak-enak gitu. Bahwa ini kesempatan oke. Ini adalah pembelajaran. Salah buat saya wajar. Kalau nggak salah saya sekarang sudah jelas jadi orang yang tidak seperti ini, pasti sudah lebih baik lagi tempatnya. Kenapa masih di sini? Karena pasti saya juga butuh hal-hal baru lagi yang kita belum tahu. Gitu. Itu ya. Kenapa masih di sini? Karena kita masih harus belajar banyak hal. Gitu. Kalau kita sudah baik ya pasti kita udah ada kembali ke Yang Maha Kuasa, tidak belajar di sini lagi ya, udah kembali menyatu begitu. Ibaratnya apa ya?
udah makrifat lah gitu ya, tidak perlu lagi kita berjuang di sini gitu. Pasti ada yang harus kita perbaiki lagi di sini. Oke, untuk bisa lancar dan nyaman jalan-jalan, maksudnya kalau nunggu giliran itu mungkin ya, kan pasti ada giliran kita berpidato atau kita lagi di belakang sebagai narasumber. Ya kan ruangannya tidak terus sempit hanya duduk. Kita bisa ke kamar mandi atau berdiri, jalan ke kursi di sebelah situ, atau ngobrol misalnya dengan teman yang sedang menemani kita. Ya intinya kita buat serileks mungkin, senyaman mungkin supaya menekan atau mengendalikan rasa cemas. Intinya adalah mengendalikan rasa gugup dan rasa cemas. Jadi kalau saya biasanya adalah menanamkan masa-masa bodoh. Jadi pikiran jelek itu kan pasti muncul masa bodoh lah. Yang penting kita sudah tahu teknis yang benar seperti apa, sudah dilatih gitu ya, supaya tidak salah. Ya sudah gitu. Itu yang bisa kita lakukan, berusaha itu latihannya diperbaiki, dimaksimalkan teknisnya, sisanya rasa takut tidak usah dipedulikan, jangan terlalu difokuskan dan diperdulikan. Rasa cemas itu sebenarnya alami, tapi dia berlebihan di sini yang kita maksud ya. Nah itulah sebabnya perlu dikendalikan. Oke. Kita lanjut lagi ya, Ahmad Taufik. Pak Ahmad bertanya, salah satu speech phobia adalah berjalan. Jangan dimaksud tadi sudah ya, maksudnya wirawiri gitu. Tapi bukan kayak kesusu atau keburu-buru, tapi wirawiri yang santai aja sambil jalan gitu ya, mondar mandir, lihat pemandangan sambil kita membayangkan hal-hal lain. Habis acara ini kita mau ngapain ya? Enaknya jalan-jalan kemana ya? Kayaknya asiknya di sini istirahat gitu ya. Jadi sambil jalan, sambil menunggu itu kita bisa wirawiri ke sana kemari gitu. Itu yang dimaksud berjalan. Ya. Saat meditasi posisi tegak, jari-jari tangan jempol sama jari tengah bersentuhan, tujuannya itu apa ya? Oke, untuk posisi yang tegak itu adalah posisi untuk mengalirkan darah kita supaya lebih lancar. Kenapa tegak? Karena kita terkoneksi dengan alam semesta kalau tegak sih sebetulnya, ya. Saya mungkin bisa jelaskannya di sesi khusus, itu namanya cakra. Nanti ada pertanyaan terkait dengan mata. Jadi cakra itu adalah 7 sumber energi yang ada di tubuh kita yang terkoneksi dengan alam semesta ke atas, 7 dimensi ke atas. Yang paling bawah itu namanya akar, root chakra. Ya, di bawah tubuh kita, naik lagi sedikit ya, di organ reproduksi ada sakral chakra, itu sumber energi juga. Terus yang di pembuangan itu tadi root ya, yang naik lagi perut, solar plexus, ada lambung dan pencernaan. Ketika di situ bermasalah, pikiran kita pasti bermasalah. Oke, langsung naik lagi, ada jantung, chakra jantung, heart chakra. Nah, kalau lagi gugup gini biasanya yang lagi kena serangan tuh cakra jantungnya sih, heart chakranya. Jadi mengecil dia. Kan bentuknya lingkaran-lingkaran ya. Energi itu bentuknya melingkar kalau di tubuh. Dia naik lagi ke leher, throat chakra. Nah, throat chakra ini setiap orang beda-beda. Kalau dia pandai bicara, biasanya besar. Dia punya lingkaran energi di lehernya, chakra tenggorokannya. Ciri-cirinya seperti itu dan bisa dilatih ya, bisa dilatih. Semua cakra bisa diseimbangkan, 7 sumber ini bisa dilatih supaya tidak mengecil sekali, besar sekali, tidak terkendali gitu ya. Lalu naik lagi setelah leher ke mata ketiga, terletak di 2 alis kita, di tengah itu ada ajna namanya. Ajna itu kalau orang bilang mata ketiga itu bisa melihat sebelum terjadinya perkara atau punya feeling yang kuat, itu mata ketiga. Feelingnya terlatih, itu bisa dilatih sih. Sebetulnya semua orang punya, tergantung melatihnya. Naik terakhir ada cakra mahkota, crown chakra. Ini yang biasa kita fokuskan saat ini, sering untuk sembahyang, sholat, ibadah, itu fungsinya untuk crown chakra. Kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan alam semesta, ada di atas kepala ubun-ubun. Nah, itu semua ada satu jalur ke tubuh kita. Kenapa duduk?
supaya energi dari atas alam semesta yang baik-baik bisa menggantikan siklus yang dari tubuh kita, karena kita bagian juga dari alam semesta. Unsur manusia ada unsur alam. Oke, kenapa duduk? Karena seperti itu alur energi masuk ke tubuh kita. Bisa sih tidur, tapi mungkin susah ya energinya untuk masuk dari luar ke dalam. Jari-jari, jempol, tengah bebas sih sebenarnya. Ini hanya umum saja, tidak harus jari yang jempol tengah bersentuhan ya dengan jempol gitu ya. Itu disebut dengan mudra. Ya, mudra. Saya mungkin nanti jelaskan lagi. Banyak kok bentuk tangan itu fungsinya apa. Dia untuk mengalirkan energi. Ada yang tidak harus dari tengah ketemu dengan jempol juga ada. Ada yang cuman santai aja di atas lutut gitu, diletakkan di lutut juga boleh. Mau mudra juga boleh. Itu semua ada maknanya sebenarnya ya. Oke, itu hanya untuk stimulus mengalirkan energi yang baik saja ke tubuh kita. Kalau mungkin pernah dengar prana, itu juga ada hubungannya dengan itu ya. Tapi tidak harus, bebas. Semua orang punya cara masing-masing bagaimana membuat dirinya jauh lebih tenang. Oke, lanjut lagi. Ada Bu Suwarni ya? Bapak Suwarni, aduh saya ini bingung kalau nama-namanya membedakan cowok atau cewek. Oke, pertanyaannya, bagaimana mengatasi ketakutan atau kecemasan ya dengan menemukan ide gagasan di depan umum tanpa ada rasa takut? Apabila ide atau gagasan kita tidak diterima karena sudah mencoba, oke, tapi rasa takut tetap muncul ketika menyampaikan ide. Yang harus dilakukan kalau misal masih ada rasa takut, wajar ya, kan saya sudah bilang tidak bisa dihilangkan, tapi bisanya hanya dikendalikan supaya tidak berlebihan. Jadi bukan berarti itu hal yang buruk, rasa takut itu, cemas, karena itu adalah sinyal alami supaya kita lebih waspada. Sebetulnya Tuhan kasih rasa takut ya, Allah kasih rasa takut itu untuk early warning system kita, untuk alert kita secara alami menghadapi situasi. Fungsinya itu sih sebetulnya ya. Kalau berlebihan bukan jadi alert lagi, tapi is trouble, mengganggu. Cemas mengemukakan ide, kita harus tanya ke diri kita, apa yang kita cemaskan. Kita harus identifikasikan kenapa bisa cemas. Biasanya kita jujur sama diri kita, kenapa saya cemas? Saya dianggap bodoh kah? Saya dianggap orang yang tidak punya peran kah? Misalnya saya dianggap bukan siapa-siapa. Itu ketakutan kita. Apa dampak ketika orang pada akhirnya menganggap kita bukan siapa-siapa? Dampak terburuknya saja kalau kita dianggap kita bukan siapa-siapa. Apakah kita tidak bisa bernafas besok? Apakah anak kita tidak bisa makan kalau kita dianggap kita orang yang tidak pintar? Kan tentu saja tidak ya. Jadi kecemasan itu sebenarnya hanya berlebihan. Biar tidak cemas, ya cuek gitu ya. Cuek dalam artinya bukan terus kita asal-asalan ya. Yang penting kita sudah tahu cara mengemukakan yang baik, cara yang cara yang sopan ya, tahu tata aturan, etika tetap terjaga. Masalah ide kita mau diterima atau tidak, dihujat atau tidak, itu bukan urusan kita sebetulnya. Kalau kita sampai mengurusi hasilnya, kita sudah salah. Kita sudah membuat diri kita menjadi hitam seutuhnya sebetulnya, karena kita mencemaskan hasil yang itu bukan tanggung jawab kita. Hasil itu tanggung jawab yang maha kuasa, bukan kita. Tanggung jawab kita adalah berbicara, tapi harus juga sih memikirkan konsekuensi. Tetapi kalau konsekuensinya tidak seperti yang kita takutkan, sebaiknya jangan terlalu dipikirkan. Ide atau gagasan tanpa rasa takut, jelas ada takut, saya saja masih takut mengeluarkan ide, tapi intinya saya tetap harus berbicara gitu ya. Tidak masalah takut, yang penting kita bisa bicara, intinya itu. Takut it's okay, that's fine, it's okay, asal tidak
sampai kamu tidak bisa berbicara, itu yang bahaya. Takut nggak apa-apa sih, tapi yang penting kita sudah mengemukakan ide. Mau salah, it's fine. Inilah kita gitu. Biar juga kita juga belajar menghargai gitu ya. Biar semua orang juga tahu artinya menghargai sesama. Lanjut, Bu Siti Mulyani. Bagaimana mengatasi berlebihan khawatir di atas panggung? Kita udah latihan maksimal. Itu tadi, pikiran kita dikendalikan. Pikirkan yang baik, jangan berfokus yang buruk. Lalu ada Pak Dian ya. Pak Dian, sorry aku kalau mau ini ya mata, nanti aku kasih love sama jempol ya. Kontak mata mempengaruhi mental kita. Nah ini yang saya maksud ya, ajna, mata ketiga, cakra mata ketiga. Padahal mata tidak bisa berbicara. Kata siapa mata tidak bisa? Oke, yang dimaksud berbicara mungkin dengan verbal seperti ini ya. Kalau kita sudah paham tentang hal-hal yang tidak terlihat dalam artian energi alam semesta dan lain sebagainya, mata itu berbicara. Dari mata kita bisa tahu siapa dia dan siapa identitasnya, sampai siapa karakter dia sebenarnya. Dengan melihat saja. Jadi mata itu menyimpan memori terbesar dalam hidup seseorang. Kalau teman-teman mau tahu, dari mata kita bisa tahu DNA, kita bisa tahu jenis penyakit dan apa yang dia bawa. Karena mata itu hal yang luar biasa, beda. Pokoknya mata itu awesome lah. Oke, kenapa tidak bisa berbicara ya? Karena dia fungsinya bukan untuk seperti ini, menyampaikan pendapat seperti bibir, mulut ya. Oke, kontak mata. Kenapa ada orang yang lihat mata itu langsung terpengaruh? Ya karena dia berbicara, dalam artian tanda kutip. Berbicara bukan dengan fisik, tapi non fisik, di pikiran ya. Kenapa kontak mata mempengaruhi? Kan tadi saya udah bilang mata itu menyimpan semua memori kehidupan. Mata tidak bisa bohong. Mengapa ada di ilmu psikologi ketika dia berbicara, kita tanya apakah jujur atau tidak. Ketika mata berputar ke sana kemari, tidak bisa menatap langsung dan tidak ada keberanian, pasti berbohong. Mata berbicara kan? Itulah sebabnya mata itu harus dibuat meyakinkan, harus pede ketika berbicara di depan umum. Karena mata itu bibir kita yang kedua, atau bahkan bibir kita yang sesungguhnya. Mulut kita yang sesungguhnya itu di mata. Ya, itulah mengapa kontak mempengaruhi mental, karena dialah bibir kedua kita di tubuh. Kenapa jadi bibir kedua sih Bu? Gitu ya. Ya itu tadi, dia punya saraf yang lebih lengkap, lebih komplit, ada memori yang tersimpan. Kadang dengan melihat kita langsung terfikirkan. Dia sensor pertama yang bentuknya adalah seperti scanning nih. Dia jendela dari segalanya, mata itu. Kenapa bisa mempengaruhi ya itu. Bahkan bisa menghipnotis orang kan dengan lihat matanya. Bahkan kita bisa lihat mata seseorang itu beneran orang ini bisa dipercaya atau tidak dari mata. Dan gaya berbicara. Gitu ya. Lanjut Pak Pardiono. Banyak yang beranggapan dengan berpendapat bahwa cara mengatasi demam panggung adalah menganggap audiens tidak ada. Yang ingin ditanyakan, cara mempraktekannya bagaimana nih? Menganggap penonton tidak ada. Karena sangat sulit menganggap orang di hadapan kita tidak ada. Itu juga ya. Sedangkan jelas-jelas dia ada. Wow, that is a good question. It's a brilliant question, I guess. Tidak semua orang bisa berhalusinasi dan mencapai di level kompleksitas jiwa seperti itu menganggap tidak ada. Yang lebih baik memang menganggap orang itu ada. Ini hanya untuk kasus saja, khusus, kasuistis. Tiap orang tidak harus menganggap bahwa orang itu tidak ada ketika berbicara. Kembali ke masing-masing pribadi. Saya ingin ketika di depan umum saya berbicara seperti saya berbicara dengan diri sendiri.
Mau responnya baik atau tidak, yang penting saya ini sedang dialog dengan diri saya. Jadi saya menganggap mereka itu sebenarnya baik ada atau tidak bukan jadi concern atau apa yang saya perhatikan. Yang penting saya ada di sini untuk menceramai diri saya sendiri. Ada yang orang beranggapan begitu supaya dia sukses dan bisa selesai berbicara di depan umum. Kembali ke masing-masing orang. Tapi itu level yang berbeda. Ya. Kalau levelnya masih fokus ke mengendalikan rasa takut, cukup sulit untuk menganggap orang yang ada dianggap tidak ada. Satu-satunya cara memang menerima orang itu masih ada di situ. Tapi jangan anggap hal-hal atau respon-respon yang buruk itu adalah respon yang sangat mempengaruhi hidup kita. Jadi intinya kenapa membayangkan orang itu tidak ada? Supaya respon buruk yang terjadi, kita tidak berlebihan menanggapinya. Itulah sebabnya kita menganggap tidak ada orang. Artinya tidak ada orang, tidak ada anggapan buruk yang akan masuk ke tubuh kita dan mempengaruhi pikiran kita seutuhnya. Makanya cara mengatasi kembali ke masing-masing pribadi. Mau dibuat seperti itu atau dibuat beranggapan bahwa masih ada orang. Tapi ingat, ketika kita beranggapan masih ada orang di situ, kalau dapat respon yang buruk, kita tidak boleh berlebihan menanggapi respon itu sehingga membuat kita down. Anggap respon itu hal yang biasa, gitu ya. Itu saja sih. Kalau tidak bisa membayangkan tidak ada orang di situ, gitu ya. Kalau pribadi saya, terkadang saya menganggap tidak ada orang, terkadang tidak semua. Nah, untuk respon ya. Kalau untuk siswa di kelas tidak bisa saya menghilangkan berimajinasi tidak ada orang. Saya selalu berimajinasi yang saya hadapi adalah diri saya sendiri. Jadi setiap orang punya imajinasinya masing-masing ketika berada di depan panggung. Ketika mengajar, saya imajinasinya bukan Bapak Ibu. Saya imajinasinya adalah cloningan atau duplikat saya semua yang ada di depan. Beda lagi ya imajinasinya. Saya membayangkan saya duduk di posisi Bapak Ibu. Saya akan menerangkan ke diri saya sendiri. Saya akan belajar dan mengajari diri saya sendiri. Seperti saat ini pun saya bukan seperti berbicara dengan orang lain. Saya berusaha membayangkan saat ini saya sedang bicara dengan diri saya sendiri. Yang ada jauh di sana di tempat yang berbeda. Jadi perlu kehati-hatian. Kenapa berbicaranya bisa enak? Karena saya berusaha gimana caranya saya bisa menangkap apa yang saya pahami, apa yang saya jelaskan supaya bisa dipahami ke saya sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi punya imajinasi sendiri setiap orang. Itu supaya tidak cemas. Intinya kalau mau masih membayangkan ada orang di situ, jangan pernah memikirkan berlebihan akan respon yang jelek yang akan didapat. Itu intinya itu aja sih. Kan kita hanya takut dari respon. Ya, mau dia ada, mau dia tidak ada, tidak masalah. Kembali ke kenyamanan kita berbicara. Kalau ada di situasi yang tidak di kelas, misalnya sambutan mewakili kelas di depan banyak orang yang saya tidak kenal, misalnya di kampus mana, I don't know. Saya anggap biasa aja. Ya, kadang saya anggap diri saya juga ada di situ, tapi saya tidak menganggap orang-orang yang baru saya kenal ini beneran ada gitu. Kadang seperti mimpi ya. Karena keep in touch juga, habis itu saya nggak pernah keep in touch lagi, nggak pernah kenal lagi. Ini seolah-olah seperti mimpi, ketemu, habis itu nggak tahu kemana mereka. Ya kan? So, kembali ke imajinasi kita masing-masing. Tapi intinya adalah tidak menganggap hal-hal buruk yang akan kita terima itu adalah hal buruk untuk selamanya dan berimbas besar ke diri kita. Tidak, tapi berimbas ke hal yang positif sebetulnya. Itu ya. Yo, lanjut Bu Tri Suyatmi. Instrumen musik klasik membantu menenangkan pikiran. Terkadang iya, terkadang tidak, tergantung orangnya suka musik atau tidak. Tiap orang ada yang kesukanya beda-beda, ada yang suka sunyi, ada yang suka musik, ada yang maunya tidak ada suara. Setiap orang sendiri-sendiri ya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Tapi yang jelas ada penelitian otak kita itu bisa distimulus dengan berbagai bunyi atau berbagai suara. Tapi suara yang bagaimana kembali ke struktur dan DNA otak masing-masing orang.
Tapi memang cenderungnya di penelitian di Harvard atau beberapa penelitian lain ya yang terkait dengan anxiety, psikologi anxiety, musik itu menenangkan karena dia punya gelombang. Kan otak kita itu ada gelombangnya, ya. Kita berpikir itu memancarkan gelombang. Orang berbicara memancarkan gelombang. Walaupun jarak jauh dengan online seperti ini, gelombang itu masuk ke otak kita. Nah, musik itu pun gelombang. Ketika gelombangnya itu sama atau beberapa hertz ya, ada gelombang otak ya, kita udah bicarain gelombang otak. Nah, kalau udah gelombang otaknya sinkron dan itu yang dibutuhkan oleh otak, biasanya dia punya efek dan akhirnya jadi lebih tenang, jadi lebih semangat. Ya, kenapa ada orang yang ketika dengerin musik yang agak sedikit keras dia lebih semangat, ketika musiknya melo dia ikut sedih, berperasaan, karena gelombang otak kita terpengaruhi oleh gelombang otak musik itu, gelombang dari musik itu, hertz. Bahkan ada musik yang khusus, musik untuk gelombang otak di cakra ketujuh, misal untuk yang maha kuasa gitu ya, untuk kita mengkoneksikan kepada Tuhan Maha Esa, itu gelombangnya beda. Dan untuk yang alam bawah, misalnya hantu-hantu tuh gelombangnya beda, lebih rendah lagi gitu ya. Terus suara kok serem banget, ini ada yang bilang ini lagunya mengundang setan misalnya. Sebetulnya ada benarnya ya, kalau mau dilihat lebih jauh, semua itu ilmiah sebenarnya. Ada gelombang tertentu, hertz tertentu yang itu memengaruhi otak kita. Oke, kembali lagi, lanjut ke Pak Rohyadi. Apa yang dimaksud pelepasan positif dan bagaimana contohnya? Aku kurang paham ya pertanyaannya. Saya kurang paham pelepasan positif. Mungkin saya nggak lupa apa saya bicara seperti itu ya. Pelepasan positif, maksudnya mungkin pelepasan energi yang dari luar yang positif diganti siklusnya yang dengan yang lebih baru mungkin ya. Flow, jadi tubuh kita itu aliran. Darah kita mengalir, udara kita mengalir. Mengapa kita menghirup udara? Karena untuk sirkulasi. Kenapa kita disarankan rumahnya cukup ventilasi dan udara yang bersih supaya bisa masuk keluarnya tidak terhambat, ada cahaya, yaitu kembali ke kita supaya tubuh kita kembali punya aliran yang bagus dengan alam gitu ya. Contohnya teknik meditasi. Oke, Pak Agus Widodo, teknik meditasi membuat gangguan kecemasan hilang secara permanen atau hanya untuk sementara? Kalau untuk orang yang sudah terbiasa merasakan efeknya, bisa untuk jangka panjang sih. Kebanyakan jangka panjang ya. Tapi sementara dalam artian itu ketika ada event itu aja jadi tenang. Tapi selanjutnya event selesai, dia jauh lebih tenang menghadapi apapun. Itu yang dimaksud jangka panjang, permanen. Lalu Pak Sudi, langkah apa yang harus dilakukan menghadapi kecemasan? Kembali, pertama, satu, pikirkan akibatnya. Kenapa cemas? Itu ya. Pertama, kenapa cemas? Misalnya takut dihujat. Akibatnya apa? Kita pikirkan. Akibat dihujat itu apa? Gitu ya. Kan banyak tuh, nanti akibatnya nilainya jelek gitu ya. Nah, kalau nilainya dapat jelek, apa yang akan didapatkan kita? Jadi kita list apa akibat-akibat. Apakah kita bisa terima akibatnya? Kalau ternyata akibatnya cuma sejauh itu, sebaiknya tidak perlu cemas. Jadi kita reduce atau kita tekan lagi. Oh, akibatnya hanya ini. Jadi sebenarnya tidak ada akibat yang betul-betul fatal ketika harus berbicara di depan umum, kecuali berbicara dengan konteks yang negatif, konteks yang mengadu domba, konteks yang menjelekkan orang lain, yaitu patut cemas dan itu fatal akibatnya. Kalau akibatnya tidak fatal, nggak dipenjara, nggak di somasi, nggak di istilahnya dipersekusi, kenapa harus takut? Kita cemas kalau akibatnya berdampak buruk buat kehidupan kita di depan, kebebasan kita hilang karena kita dipenjara, kita dilaporin polisi, itu kita baru cemas yang sesungguhnya, yang perlu langsung evaluasi. Wah, aku takut dipenjara, berarti saya salah ini, saya tidak boleh bicara seperti ini berarti. Nah, itulah kontrol dari hitam atau rasa cemas. Jadi langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi kecemasan, kita bikin daftar akibat-akibat yang akan kita terima. Setiap akibat kita pikirkan lagi. Apakah kita bisa menerima akibatnya? Sejauh apa dampak dari akibatnya ke kehidupan kita? Separah apa dampaknya?
Kalau dampaknya tidak begitu berarti di kehidupan yang esensial, di tujuan esensial, di tujuan kita yang utama, ya sebaiknya kita pikirkan itu bukan hal yang perlu dicemaskan. Kehidupan esensial tujuan kita apa? Dapat makan, tetap bekerja untuk anak istri, untuk orang tua, ya kan? Tetap kita bisa berangkat ke kantor dengan tenang. Itu esensial tujuan kita. Kalau itu tidak terganggu sama sekali, sebaiknya kecemasan itu tidak perlu dilebih-lebihkan. Gitu ya. Pak Sudi, thank you jawaban pertanyaannya. Nah, dikit lagi ada Pak Ratno Sumbogo. Bu, saya masih belum ngerti mengubah stres negatif ke positif. Berarti harus memahami konsep dulu, hitam putih. Ya, hitam dan putih. Buruk dan baik. Semua yang buruk itu belum tentu buruk. Yang baik juga belum tentu baik. Dan buruk dan baik akan tetap ada di dunia untuk menyeimbangkan kehidupan. Masalahnya ketika buruk itu datang, selalu dilebih-lebihkan oleh pikiran kita manusia. Akhirnya yang baik tidak pernah ada tempat di pikiran kita. Itulah sebabnya ketika dia cemas, kita cemas, hitam itu datang dan mulai memakan pikiran kita 100%, tidak ada tempat putih di pikiran kita atau tempat yang baik, yang hal-hal yang enak-enak yang kita pikirkan bahwa rasa cemas ini memakan rasa syukur kita akan kesempatan. Ya kita cemas gitu loh. Kita harus pikirkan, kita harus makan rasa takut ini. Jangan sampai 100% dia menguasai kita. Biarkan dia 50% saja. Tekan dia, jangan rasa cemas ini kita biarkan menguasai kita seutuhnya. Dia memang tidak bisa hilang, dia memang harus ada dalam hidup. Sebagai alasan kita waspada dalam hidup. Tujuan cemas itu supaya kita waspada. Kita tekan dengan rasa syukur. Saya dapat kesempatan ini, tidak semua orang. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Karena semua orang juga tidak akan melakukan hal yang sama di waktu yang sama, di tempat yang sama. Walaupun terlihat sama, esensinya akan berbeda. Walaupun kelas kita selalu di hari Senin jam 8, yang saya terangkan selalu berbeda. Yang kita pikirkan selalu hal yang lain. Walaupun tempatnya sama, sarananya, medianya sama, tapi isinya berbeda. Itu sebuah kesempatan yang langka. Kalau sampai itu dikalahkan dengan ketakutan yang tidak berarti, yang negatif, artinya kita kalah. Oke, so kita harus pikirkan yang positifnya, supaya negatifnya tidak terlalu berlebihan. Itu ya. Jadi harus kembangkan hal-hal yang enak-enak di pikiran. Manusia itu selalu fokusnya ke negatif. That's why kecemasan itu selalu jadi hal yang umum dan menguasai kita. Kalau kita pikirkan yang baik-baik, negatifnya itu tidak akan bisa berkembang seperti virus yang merajalela. Jadi dia seperti virus. Gitu ya. Pikirkan saja hal yang negatif, stres yang negatif adalah virus. Corona. Kita harus lawan dia. Dengan cara apa? Dengan cara makan yang banyak, vitamin yang oke, tidak stres. Nah, itu cara positif. So, ketika corona menghadang kita, sebenarnya Bapak Ibu semua teman-teman semua sudah bisa loh merubah negatif ke positif tanpa disadari, di luar konteks berbicara di depan umum. Ya kan? Yaitu kita lakukan yang terbaik untuk membuat imun kita tetap terjaga. Artinya, walaupun di luar sana ada hal negatif tentang corona, kita bisa cuek. Kita tidak bisa merasa cemas berlebihan. Kita takut, tapi kita berusaha untuk tidak takut kan. Itulah yang dimaksud kemenangan putih akan hitam. Kemenangan positif akan negatif. Dan coba dipraktikkan ketika mengatasi rasa cemas. Ketika akan berbicara di depan umum. Bayangkan dia corona, dan positifnya adalah usaha imun kita supaya tetap terjaga. Oke, lanjut lagi. Pak Tri apa Tri? Oh, Pak Tri. Oh, namanya keren. Pak Tri Wahyudi ya. Surya Asmoro. Oh my god, namanya so cool.
Kelas A, adakah faktor penyebab penyampaian kurang percaya diri depan umum? Karena saya sering mengalami sendiri, saya juga sering sekali. Faktor penyebab kurang percaya diri di depan umum. Faktor paling umum pertama adalah kurang persiapan, kurang pengetahuan, kurang diskusi, kurang brainstorming, kurang inspirasi, kurang memahami diri, kurang mengevaluasi diri kita, kurang mengenal diri. Udah selesai. Jadi kekurangannya atau faktornya banyak sekali. Kita harus benahi satu-satu. Pertama, pahami diri. Paling gampang kan, daripada keluar kita lihat ke dalam diri. Kenapa saya cemas? Sebabnya apa? Akibatnya apa yang akan saya terima? Saya bisa tidak konsekuensi ini saya terima? Lalu kita diskusi. Saya punya pengetahuan untuk berbicara depan umum sebatas ini. Gimana cara bisa berbicara dengan baik dengan pengetahuan sebatas ini? Saya harus cari contoh. Jadi manusia itu hebat sebetulnya. Kalau kita mau bergerak, semua itu akan datang mendekat, membantu kita jadi kesempatan yang baik. Itu ya. Jadi penyebab kurang percaya diri itu tadi, kurang memahami diri sendiri. Kenapa bisa kurang percaya diri? Setiap orang istimewa. Kalau kita dicemooh, artinya ada sesuatu yang diperbaiki. Kurang keras suaranya, jelek penampilannya, oke, saya akan perbaiki. So banyak kok tips untuk memperbaiki yang memang itu nanti jadi style saya pribadi. Tidak ada semua hal yang buruk itu selama buruk ada untuk jadi kita bikin baik. Oke? Kurang percaya diri sih wajar ya. Semua orang pasti mengalami. Tapi yang pasti jangan terus kita insecure atau negative thinking berlebihan. Boleh kok kurang pede, tapi kan setidaknya jangan berlebihan gitu. Demam panggung dialami semua orang. Kalau bicara di forum dianggap lebih pandai dan mahir dari kita. Bicara mengatasi, Oke. Dari Pak Sulis Jianto. Bagaimana mengatasi menganggap lebih pandai? Ya itu manusiawi sih. Saya juga nggak tahu kenapa punya pikiran ya. Saya seperti bisa baca pikiran Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau saya dianggap lebih pandai dalam hal public speaking. Padahal saya cuman memberikan materi seperti ini. Yang walaupun saya di depan umum juga belum tentu bagus. Tergantung forumnya ya. Kalau forum internasional saya juga belum bagus-bagus banget. Tapi kenapa pasti pikiran Bapak Ibu teman-teman yang mendengar, kita ahli di bidang ini. Saya ahli di bidang ini. Bagaimana cara mengatasi? Tidak perlu diatasi sebetulnya. Tapi dianggap paling pandai, tidak. Kalau lebih pandai, it's okay, tidak masalah. Karena kita memang lebih tahu akan pengetahuan ini. Tapi paling bukan kita. Ada yang lebih di antara kita. Ada yang lebih pandai di atas saya. Yang paling saya bukan, tapi setidaknya saya lebih tahu informasi ini dibanding teman-teman. Dan teman-teman bisa jadi lebih tahu lagi dibanding saya ketika teman-teman mengkaji sendiri, berdiskusi dengan teman-teman yang lain, atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan public speaking. Kalau dianggap lebih pandai dalam segala hal, bukan segala hal, tapi hal yang saat itu kita sedang bicarakan. Mungkin persepsi orang ke arah sana ya, tapi ketika berbicara kita juga harus tekankan bahwa saya berbicara juga perlu dikonfirmasi ya Bapak Ibu. Semua yang saya bicarakan ini tidak mutlak 100% benar, karena kebenaran kan bukan milik manusia. Jadi tugasnya adalah mengkonfirmasi apa yang setiap teman-teman dengar. Dianggap lebih pandai dalam segala hal. Mungkin hal ini dia lebih tahu, tapi saya juga harus buktikan apakah benar yang dikatakan. Kalau benar, oke, dia berarti memang sudah tahu duluan. Kalau ternyata berbeda, ternyata salah, ternyata ada faktor lain, ya sudah, dia hanya tahu sebatas itu. Ternyata ada faktor lain, ternyata kita malah lebih tahu lagi. Ada banyak hal, ya kan? So, cara mengatasinya, ya selalu katakan dalam forum, bahwa setiap yang saya bahas di sini, Bapak Ibu juga perlu mengkaji. Di luar dicek prakteknya. Kadang-kadang juga saya bicara bahwa kelas tidak hanya di sini, gitu ya. Kelas terbaik memang pengalaman. Jadi pengalaman itulah yang mengkonfirmasi setiap teori yang didapatkan di kelas, gitu ya.
cara mengatasi halnya seperti itu. Selalu tekankan bahwa apa yang didengar itu harus dikonfirmasi kembali, gitu ya, supaya tidak dianggap berlebihan tahu semuanya, gitu ya. Saya bisa sedih salah, gitu, bicara seperti itu saja. Tapi inilah yang saya kaji lebih dulu, yang sudah saya pelajari, saya coba bagi. Kalaupun ada yang lain yang Bapak Ibu dan para audiens pahami, silakan kita berdiskusi. Makanya ada forum tanya jawab. Yes. Jadi jangan pernah menganggap orang itu tahu segalanya sih. Hanya tahu yang saat itu dia pelajari sebetulnya. Setiap orang itu pasti ada kekurangan, ya. Oke, lanjut lagi. Pak Yuni Aryadi. Wow. Apakah benar cara pengalihan topik mengatasi kecemasan saat proyek presentasi? Dibenarkan ya pengalihan topik mengatasi kecemasan? Bisa diberikan contohnya tidak, Pak Yuni Aryadi? Topiknya kalau melenceng gimana kejauhan ya? Mungkin ice breaking yang dimaksud ya. Bercanda sih boleh. Kan saya cemas nih, terus dia ada treatment ice breaking atau humor gitu ya, boleh. Tapi bukan topik besar yang saat itu udah disepakati harus dibahas ya. Tapi adalah ice breaking yang akhirnya membuat suasana lebih cair, lebih akrab, ada tawa di situ, dan cemasan hilang atau berkurang setidaknya ya. Cemas selalu pasti dia muncul. Kalaupun hilang sebetulnya dia itu hanya ditekan, tidak hilang seutuhnya. Nanti dia cemas lagi, berarti kan emang tidak hilang. Ya berarti ditekan. Ibarat virus. Jadi virus di tubuh kita tuh banyak. Kenapa kita bisa sehat? Kita bisa mengendalikan dia di bawah kontrol imun kita, di bawah kontrol kesehatan kita. Oke, Pak Santoso Pamuji, mohon maaf terkait cara mengatasi demam panggung. Berjalan sebentar, materi belum dijelaskan. Apakah dimaksud menikmati pemandangan? Iya betul, menikmati pemandangan sekitar. Berjalan itu tidak langsung jalan terus kabur gitu ya dari panggung, bukan, tapi wira-wiri aja sih di sekitar ruang tunggu, melihat pemandangan gitu ya, dengan mondar-mandir sambil mempelajari materi, sambil berdiskusi dengan teman yang menungguin kita gitu ya. Pak Sutrisno, untuk mengatasi swissphobia selain meditasi, adakah cara atau trik lain untuk mengatasi? Banyak banget. Selain demam panggung tuh banyak, ada yang main game, ada yang ngobrol, bercanda, banyak sekali, tergantung kita sih. Tidak harus meditasi, tapi kalau butuh tenang, tipenya orang yang butuh ketenangan sih bisa ya merenung dan meditasi. Main game sih, main game rata-rata untuk yang anak muda tuh jarang disuruh meditasi, susah. Anak muda tuh susah untuk fokus, rata-rata mereka main game. Kenapa? Kadang ada anak kita yang hobinya main game tapi dia juga pinter. Itu sebuah pengalihan stres, sebuah dia cara menekan stres ya, menekan hitamnya dia, hitam atau sisi negatif stresnya dia itu dengan main game. Tapi nilainya juga harus bagus ya. Kalau banyak main game berarti dia kalah dengan sisi putihnya yang belajar, hobi belajarnya itu. Oke, Pak Sardal, cara mengatasi masalah yang timbul secara spontan di suatu acara pertemuan. Maksudnya masalah itu gimana ya? Bisa dicontohkan secara detail prakteknya? Spontan, misalnya tiba-tiba disuruh turun karena jelek gitu ya, dia ini kamu ajarannya nggak bagus nih, nasihatnya yang di depan ini disuruh turun gitu misalnya. Ya sudah turun. Apalagi yang ditunggu. Baik, saya akan turun. Mohon maaf bila saya salah. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi apa yang saya pikirkan. Setiap manusia punya hak untuk memberikan hasil pemikirannya. Tapi bukan berarti saya mengajak ke hal yang jelek. Saya mengajak semuanya berpikir dan mengkaji masing-masing. Saya mohon maaf, tujuan saya bukan itu. Misalnya ya disuruh turun atau jelek atau apa sih, di sini baru pertama. Saya ingin belajar dan terima kasih kesempatannya. So, tetap harus elegan, harus jaga objektivitas, harus tetap bersikap baik, walaupun diperlakukan tidak baik. Orang nanti akan terbuka dengan sendirinya. Oke, lalu Pak Samsu Waskito, bagaimana solusi apabila secara fisik ada kekurangan? Nutupi atau natural? Sebaiknya natural ya. Sebaik-baiknya manusia itu natural. Kenapa harus ditutupi? Aneh aja ya kalau harus ditutupin. Ditutupi seperti apa?
Natural yang gimana? Natural mungkin fisiknya tuh fisik seperti apa ya? Mohon maaf, mungkin fisik yang dimaksud disabel gitu ya, difabel gitu, difabel, kekurangan nggak bisa jalan dan sebagainya. Tapi itu udah bukan eranya lagi. Sekarang tuh eranya apa adanya. Di acara berbicara TEDx tuh, TEDx ya, ini kayaknya hari Minggu ini saya akan memberikan contoh-contoh public speaking untuk orang-orang yang punya khusus, keterbatasan khusus, atau orang-orang spesial gitu ya. Dan dia harus tampil apa adanya. Dunia menyukai kita yang sebenarnya itu apa adanya tanpa dibuat-buat. Kalau kita salah, otomatis akan ditegur. Misalnya ya, rasa cemas itulah sebagai bentuk teguran alami. Baru kita berpikir apa yang harus kita perbaiki. Terakhir Pak Paryadi, semua masalah sudah lewat. Widih. Maka saya tanyakan, pengembangan bahasa tentunya perlu jam terbang dan keterampilan tampil harus sering. Yap, pengalaman. Ada cara tepat mengembangkan bahasa dalam penyampaian gagasan di depan umum sehingga tidak monoton. Pertanyaan yang bagus. That is a brilliant questions. Ada buku ya yang membahas tentang bagaimana cara berargumen dengan baik dan benar. Saya diajarin sama teman yang lomba debat ya. Dia terus tinggal di Kanada dengan keluarganya kalau nggak salah. Dia bilang, kamu harus baca buku ini tentang gagasan. Bagaimana mengungkapkan gagasan dengan baik supaya tidak monoton. Itu hanya teori sih. Tidak sepenuhnya buat saya cocok dengan gaya saya berbicara pada akhirnya. Tapi itu jadi cukup landasan yang kuat ketika saya mengeluarkan gagasan. Cara menyampaikan supaya tidak monoton, tentu saja berlatih artikulasi dan sebagainya ya. Berlatih vokal, berlatih verbal, memilih kata, juga berlatih menata penampilan kita. Jadi ada 3 cara, yaitu 3F: verbal, vokal, dan visual. Nah, ini akan saya ajarkan minggu ini. 3F. 3V. Astaga, FV. 3V. Verbal, vokal, and visual. Verbal itu adalah kekayaan kita menggunakan kata-kata, istilah, terminologi, gaya bahasa. Itu verbal. Vokal, bagaimana kita mengatur nafas ketika berbicara, ada intonasi naik turun, tidak langsung datar saja, tapi ada naik turun seperti ini. Itu ya, ada logatnya, ada suara yang kencang, ada naik turun intonasi. That is vokal. Terakhir, visual. Visual adalah penampilan bagaimana di depan audiens. Oke, cara tepatnya mengembangkan bahasa, saya akan bahas materinya lebih lanjut lagi ya setelah ini. Tapi ada satu kunci mengembangkan bahasa supaya oke. Yang bagian V yang vokal adalah banyak membaca, perkaya pengetahuan kita, banyak melihat, banyak mendengar. Jadi berbicara itu keterampilan terakhir setelah kita pandai mendengar. Kalau tidak pandai mendengar, jangan harap kita bisa berbicara dengan baik, dengan menghipnotis orang, dengan bisa persuasif. Orang yang bisa persuasif dan bisa mempengaruhi, dia adalah orang yang pandai mendengar, pandai membaca situasi, dan pandai melihat situasi. Jadi perkaya diri baru berbicara. Jadi ketika kita merasa berbicara itu kurang oke, artinya ada dalam diri pengetahuan kita belum cukup untuk meyakinkan orang lain. So, mungkin itu dulu ya teman-teman, Bapak Ibu semua yang bisa saya berikan atas jawaban teman-teman semua. Mudah-mudahan berkurang rasa penasarannya dan kita akan lanjut ke materi yang berbeda di minggu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.